Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai mempelajari ilmu shorof, sebelum kita mulai belajar tentang ilmu shorof, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang definisi dari ilmu shorof. Ma huwa sorfu. Apa itu ilmu shorof? Jadi ilmu shorof Sorof atau as-sorfu, ini secara bahasa artinya perubahan. Di as-sorfu secara definisi secara bahasa itu artinya perubahan. Sedangkan menurut istilah as-sorfu ini ada sebagian ulama yang mengatakan, yang mendefinisikan, yang mengartikan bahwasanya as-sorfu huwa qawaidu tu'rafu biha siyagul kalimati al-arabiyati. Ini salah satu ulama ada yang mendefinisikan bahwa yang dinamakan as-sorfu atau ilmu shorof adalah kaidah-kaidah. Jadi ilmu shorof ini secara istilah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Atau kalau lebih disederhanakan, mungkin shorof adalah ilmu untuk mengetahui bentuk kata dalam bahasa Arab, bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, itu as-sorfu, ilmu shorof. Jadi itulah definisi dari ilmu shorof. Jadi ilmu untuk mengetahui, jadi kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Nah, itu dinamakan ilmu shorof. Bentuk-bentuk kata yang seperti apa sih yang harus diketahui dalam bahasa Arab itu? Nah, nanti kita bahas. Begini. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata-kata di dalam bahasa Arab, seluruh kata-kata di dalam bahasa Arab kita sebut di sini sebagai al-kalimah, kata bahasa Arab. Al-kalimah atau kata bahasa Arab, seluruh kosakata bahasa Arab yang ada sekarang, seluruhnya ini ketika dikategorikan, ketika dikelompokkan, ternyata hanya menjadi 3 kategori saja.
Nah, ini pembagian kategorinya. Jadi seluruh kosakata bahasa Arab dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai siwotnya, itu pasti kalau tidak masuk ke sini ke menjadi berkategori sebagai VL atau kata kerja, juga ada yang berkategori sebagai isim, nama, sebuah nama atau kata benda atau yang dibendakan. Ini isim. Ada juga yang berkategori sebagai huruf atau kita sebut di sini sebagai kata pelengkap. Atau kata sambung. Nah, ini. Jadi seluruh kosakata bahasa Arab, kata-kata di dalam bahasa Arab ini ketika dikategorikan ini menjadi 3 kategori. Ada yang berkategori sebagai fi'il, ada yang berkategori sebagai isim, ada yang berkategori sebagai huruf. Gitu. Fi'il ini apa? Fi'il ini kata kerja. Kata kerja seperti memakan, makan, seperti memukul, seperti berjalan. Nah, itu kata kerja namanya. Ya bahasa Arabnya ya seperti ini, doroba, memukul. Seperti jalasa, duduk. Ini masuk ke kategori fi'il. Berarti salah satu kategori di dalam bahasa Arab ini kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Lalu ada isim, kata benda, nama-nama atau yang dibendakan, misal gunung, orang laki-laki, orang perempuan, kitab. Nah, itu yang berkategori sebagai isim atau kata benda. Ada juga yang huruf. Nah, huruf ini sebenarnya nanti tidak masuk ke pembahasan ilmu shorof. Jadi ilmu shorof ini hanya membahas tentang bentuk dari kata kerja dan bentuk dari kata benda, kata kerja dan kata benda. Hanya membahas tentang bentuk-bentuk dari kalimat fi'il, membahas tentang bentuk-bentuk dari kalimat fi'il. Seperti shorof, kalimat huruf ini lebih condong pembahasannya ke ilmu nahwu. Nah, jadi nanti kita akan fokus ke dua ini, kalimat fi'il dan kalimat isim, kata kerja dan kata benda. Nah, sedangkan kategori kata kerja sendiri ini itu ketika dikelompokkan lagi, ketika dikategorikan lagi, ternyata juga menjadi 3 kategori. Ada yang berupa madhi, yang artinya kata kerja yang telah dilakukan, kata kerja lampau. Nah, itu namanya fi'il madhi. Ada juga fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan melakukan. Kalau fi'il madhi ini telah melakukan, telah memukul, telah duduk, telah datang. Nah, ini masuk kategori fi'il madhi. Lalu fi'il mudhari' ini maknanya sedang atau akan, sedang belajar, misalnya sedang duduk, sedang makan. Nah, itu masuk ke fi'il mudhari'. Lalu ada juga yang berkategori sebagai fi'il amar, perintah. Misalnya perintah duduklah, berarti ijlis. Ini masuk kategori fi'il amar. Kalau madinya gimana? Oh, berarti jalasa, telah duduk, maknanya telah duduk. Oh, kalau sedang duduk atau akan duduk gimana? Ya jelisu.
yajlisu. Nah, ini maknanya sedang atau akan duduk. Kalau ijlis ini maknanya duduklah, kata perintah. Duduklah, kata perintah. Nah, itu kategori dari kata kerja atau kalimah fi'il. Ada yang berkategori sebagai fi'il madhi, fi'il atau yang telah dilakukan. Ada yang berkategori sebagai fi'il mudhari, sedang atau akan dilakukan. Atau ada berkategori sebagai fi'il amar, perintah, pekerjaan. Nah, itu apa? Kategori dari kalimah fi'il. Jadi kalimah fi'il itu pasti, kalau tidak fi'il madhi ya fi'il mudhari, kalau tidak fi'il mudhari pasti fi'il amar. Jadi kalimah fi'il, kata kerja ini hanya terbagi menjadi 3 kategori ini. Kata kerja lampau, kata kerja sedang atau akan, lalu ada kata perintah. Nah, ini. Lalu ada isim. Isim sendiri ini juga terbagi menjadi 2. Ada 2 bentuk. Ada yang berkategori sebagai isim jamid. Isim jamid itu isim yang tidak diambil dari kata lain. Maksudnya isim yang dari awal memang sudah bernama seperti itu. Kayak jabalun, gunung misalnya. Jabalun, gunung, misalnya asyamsun, syamsun, matahari. Nah, seperti itu. Misalnya rijalun, orang laki-laki, orang-orang laki-laki. Nah, itu isim jamid. Dia namanya isimnya itu tidak diambilkan dari kata lain. Ya, dari asalnya memang sudah dinamai seperti itu isim jamid. Ada juga isim mustaq. Nah, kalau mustaq ini pecahan dari kata lain atau diambil dari kata lain. Nah, misalnya masdar, isim fa'il, ada isim maf'ul, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan definisi ilmu shorof tadi apa? Bahwa ilmu shorof tadi adalah sebuah ilmu untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Nah, di sini untuk kita dapat mengetahui, oh ini bentuk dari madhi seperti ini, oh ini bentuk dari fi'il mudhari seperti ini, oh ini bentuk dari fi'il amar begini, oh ini termasuk kata kerja, oh ini termasuk kata kalimah fi'il, kata kerja berarti, oh ini termasuk isim, oh ini termasuk bentuknya isim jamid, oh ini ternyata isim fa'il. Nah, untuk kita dapat mengidentifikasi, untuk dapat menentukan bahwasanya oh ini sigotnya, bentuknya fi'il madhi, oh ini ternyata bentuknya fi'il mudhari, oh ini ternyata bentuknya fi'il amar. Untuk mengetahui, untuk kita dapat menentukan sigot-sigot, macam-macam sigot atau macam-macam bentuk ini, kita perlu perangkat yang namanya ilmu shorof. Jadi dengan ilmu shorof nanti kita dapat menentukan, oh ternyata kata bahasa Arab ini termasuk kategori fi'il, oh fi'ilnya fi'il apa, fi'il madhi, oh ternyata fi'il mudhari, oh ini isimnya isim jamid, oh ini ternyata isim mustaq, oh ternyata ini isim fa'il. Nah, itu pentingnya ilmu shorof untuk mengetahui sigot-sigot atau bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Nah, ini kan bentuknya berbeda-beda. Dari fi'il, kalimat fi'il sendiri ini kan berbeda-beda sigotnya, bentuknya. Dari jalasa, ini telah duduk, dan berarti telah duduk.
Lalu ada sigotnya fi'il mudhari' yajlisu, yang artinya sedang atau akan duduk. Nah, itu. Jadi ilmu shorof ini pentingnya ini di sini kita dapat menentukan berbagai macam sigot, berbagai macam bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Nah, itu kenapa kok ilmu shorof ini penting untuk kita pelajari. Kemudian tujuan kita sendiri belajar ilmu shorof ini untuk apa sih? Tujuan kita belajar ilmu shorof ini untuk apa? Satu, kita nanti dapat menentukan sigot. Tentunya kita dapat menentukan sigot atau bentuk kata, menentukan suatu sigot atau bentuk kata. Nah, ini tujuan pertama. Jadi dengan ilmu shorof nantinya kita dapat menentukan suatu sigot, menentukan suatu bentuk kata bahasa Arab. Oh, ini ternyata sigot fi'il madhi. Oh, ini ternyata bentuknya fi'il mudhari'. Oh, ini ternyata bentuk dari isim fa'il atau sebagai subjek, pelaku pekerjaan. Oh, ini sigotnya isim maf'ul yang dikenai pekerjaan. Nah, misalnya seperti itu. Kita nanti dapat menentukan suatu sigot, suatu bentuk katanya. Lalu yang kedua, kita dapat mentasrif. Tasrif. Mau habis ini videonya. At-tasrif. Nah, nanti ini untuk materi kita tahun ini lebih ke sini, mentasrif. Apa itu tasrif? Nah, jadi yang dinamakan at-tasrif dalam ilmu shorof ini, kalau secara definisi itu merubah satu kata asal ke kata yang lain, ke bentuk kata yang lain untuk tujuan tertentu. Itu tasrif. Jadi taghyirul aslil wahid ilal amthilah al mukhtalifah lima'anin maksudatin. Nah, itu secara definisi dari tasrif, yaitu merubah satu bentuk kata asal kepada bentuk-bentuk yang lain untuk makna-makna tertentu, untuk suatu makna-makna tertentu. Nah, tasrif ini seperti ini. Misalnya kataba. Kataba artinya telah menulis. Telah menulis. Nah, kalau kita pindah atau kita tasrif, kita rubah ke bentuk mudhari'nya bagaimana? Oh, berarti yaktubu. Artinya sedang menulis. Nah, kalau orang yang menulis gimana, Pak? Oh, berarti diikutkan wazan fa'ilun. Kataba, yaktubu, berarti katibun. Orang yang menulis. Kalau yang ditulis itu bagaimana? Oh, berarti menggunakan sigot atau bentuk isim maf'ul, berarti maktubun.
maktubun, maktubun, maf'ulun. Maktubun ini artinya yang ditulis, yang ditulis. Wah, anda kelihatan ini ya, spidolnya habis. Yang ditulis. Nah, tasrif ini seperti ini, memindah asal dari kata, suatu kata kepada kata yang lain, bentuk-bentuk kata yang lain seperti ini. Nah, untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk makna-makna tertentu. Nah, ini tasrif dari kata ba dirubah menjadi yaktubu, berubah lagi menjadi katibun, berubah jadi maktubun. Ini tasrif. Nah, ini salah satu tujuan dari kita belajar ilmu shorof. Satu, kita dapat menentukan sigot. Oh, ini sigot fi'il madhi seperti ini. Oh, ini sigot atau bentuk kata kerja fi'il mudhari seperti ini. Oh, ini bentuknya isim fa'il atau pelaku. Ini seperti ini. Dua, bisa mentasrif. Tujuan untuk belajar ilmu shorof ini, yang kedua ini kita nanti dapat mentasrif. Artinya dapat mengetahui, dapat merubah dari satu kata asal kepada bentuk kata-kata yang lain, dari kata ba, yaktubu, katibun. Nah, nanti untuk pembahasan tasrif sendiri kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti ada yang namanya wazan, ada yang namanya wauzun, ada yang namanya bina, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi itulah sedikit pengantar tentang ilmu shorof. Kenapa ilmu shorof kok menjadi penting untuk kita pelajari. Baik, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.